Kalau sampai ada yang bilang, Pak Pendeta, saya tidak punya pengalaman dengan Tuhan, omong kosong. Hanya orang sombong yang bilang tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Kalau saudara bisa bangun tidur pagi saja, bisa bangun tidur, tanda Tuhan sementara bersama-sama dengan saudara. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana kok, terus tadi pagi lupa kas bangun kita. Ini hari siapa kubur siapa? Bukanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami mohon Roh Kudus mempersiapkan kami supaya seperti tanah yang subur, ketika benih-benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema kita di malam hari ini adalah melayani lebih sungguh. Saya tidak tahu kenapa panitia memilih tema ini, saudara-saudara, tapi mungkin ini sebuah refleksi bagi kita nanti untuk melihat apakah kita ini melayani dengan sungguh atau tidak. Apalagi sedikit hari lagi akan pemilihan majelis jemaat, dan separuh bilang pokoknya jangan pilih saya. Separuh bilang sebenarnya saya tidak mau, tapi karena dongsu. Di sini juga ada begitu. Karena itu saya mau ajak kita renungkan ulang bagian ini. Mari kita buka Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka juga amin. Itu dia tidak akan melayani dengan sungguh, itu tidak akan. Itu tipu itu. Baik. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani bukan orang-orang yang terlalu sempurna dan tanpa kesalahan. Mereka itu orang-orang yang tidak semuanya juga nabi-nabi di awal. Tidak. Mereka orang-orang biasa. Abram, nanti sebentar kita belajar soal dia. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dia itu pengusaha. Ayub itu pengusaha. Tuhan pakai. Di sini ada yang pengusaha? Tidak ada. Semua tidak ada kerja di sini. Ada atau tidak? Oh, Tuhan pakai. Ini Tuhan pakai Esther. Di sini ada yang nama Esther. Ada. Nah, Tuhan pakai dia seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan. Waktu itu Esther mau ganti istri toh, kumpullah perempuan-perempuan cantik dari 120 provinsi, 27 provinsi Asia sampai Afrika, nona-nona cantik semua. Esther salah satu di dalamnya. Tuhan pakai. Tuhan pakai Ruth. Di sini ada nama Ruth. Ruth siapa? Ruth itu hanya seorang TKW. Seorang apa? TKW, bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Di sini ada nama Daud. Daud siapa?
Daud itu hanya gembala kambing domba di padang. Yang dia pun bapa sendiri tidak yakin dia pun bapa sendiri tidak yakin. Waktu akan dipilih salah seorang dari anak-anak Kisai untuk menggantikan Saul, dia pun bapa juga tidak yakin dia. Tuhan pakai, rubah dia jadi raja. Tuhan pakai Salomo. Di sini pasti ya. Pasti. Oh, Salomo tidak ada. Dia raja, Tuhan pakai Simon Petrus. Di sini ada nama Simon Petrus. Nah, Tuhan pakai dulu itu. Dia hanya nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai Musa. Ada nama Musa? Saudara, Musa itu seorang pendendam. Dia waktu itu lihat orang Mesir pukul orang Ibrani, dia marah, dia simpan dalam hati, dia cari waktu yang pas, dia bunuh itu orang. Orang begini baik atau tidak? Di sini ada yang dendam orang. Nah, Tuhan nanti pakai dia, asal dia bertobat, Tuhan pakai dia. Dia kenal dia pun diri dulu supaya Tuhan atur. Amin kok? Tuhan pakai Lewi. Ada nama Lewi? Tidak ada ya. Nakas nama satan Lewi. Lewi itu pemungut cukai. Roma taksir satu daerah punya pendapatan, terus dia lelang siapa yang mau pungut dari situ, nanti dia boleh makan dari situ. Tuhan pakai Simon orang Selot. Selot menunjukkan bahwa dia seorang anggota partai politik. Selot yang sangat radikal dan anti terhadap Roma. Dia mau bikin revolusi besar. Di sini ada yang anggota Perteko, yang mau ada. Tuhan pakai. Iya dong. Tuhan pakai Onesimus. Di sini ada nama Onesimus. Belum kok? Nah, yang pasangan muda dong, lihat sampai satu kok. Nah, Onesimus itu hanya budak, bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Nah, semuanya Tuhan pakai. Baik. Tapi saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu, semua orang yang Tuhan panggil, saya mau tanya kita dulu, tolong jawab. Yang paling jujur dan dengan iman, tolong jawab. Menurut saudara, pekerjaan pelayanan itu Tuhan bisa lakukan sendiri ke tidak? Bisa kok tidak? Oh, mengkuat sedikit. Tuhan bisa kok tidak? Bisa. Kok dia maha kuasa, masa dia tidak bisa lakukan itu semua? Amin. Tapi kemudian dia panggil Menobe, dia panggil Pak Fajar, dia panggil Bapak Ayub, dia panggil semua. Itu sebuah kehormatan. Karena dia bikin sendiri bisa. Tapi dia bilang, ikut. Amin kok. Orang kalau dia bisa kerja sendiri, dia mau panggil kita untuk apa? Tapi Tuhan terlalu luar biasa. Dia bisa mengerjakannya sendiri, tapi dia panggil kita, mari. Saya bayangkan kalau dia panggil saya itu, pasti dia logat, kalau pakai logat alor, pasti dia, Yandi, lu mari kok, orang-orang hormat-hormat lu dulu, mari. Mari kok ada selendang dan lu dapat duluan. Mari kok ada makan dan kau duluan. Kan begitu, kan dia panggil kita supaya kehormatan. Tapi banyak yang panggil habis dong, gila. Di Bukit Kasih sini ada. Siapa suami itu angkat tangan. Tuhan panggil habis, datang. Waktu tanya bilang, apakah jawabmu? Dia jawab dengan sedih-sedih. Dia bilang, ya saya percaya. Tapi habis itu hilang. Ada di sini ada. Dia diaken kok penatua. Penatua diaken di rayon berapa? Di rayon berapa? Itu dia soal itu. Terima penghormatan, tapi bapak mama semua jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Saya mau kasih tahu saudara-saudara semua bahwa kadang-kadang kita ini terlalu bertingkah dengan Tuhan. Ada orang yang dengan sombong sekali, pendeta, penatua, diaken, pengajar, dengan sombong sekali omong begini, sebenarnya saya tidak mau. Tapi dong sudah datang, hai, yang mau saya bermasalah. Apalagi yang sebenarnya. Tapi di Bukit Kasih sini mau semua. Yang mau saya bermasalah.
kadang-kadang kita pun cara pilih juga salah. Waktu mau rekrut begitu, mulai penjaringan, kan sekarang di Pumasa ini, separuh sepakat, pilih dia. Dia yang ada oto, supaya pas ada acara nah tinggal, di sini ada yang begitu juga itu. Rayon berat. Tuhan cari orang yang mau, bukan yang mampu. Banyak yang mampu tapi tidak mau. Minimal mau dulu. Amin kok. Amin kok. Kira-kira begitu. Tuhan panggil kita. Nah, kita semua kalau Tuhan panggil kita tolong jaga itu kehormatan panggilan itu. Amin kok. Ini kan kita belum masuk di melayani lebih sungguh ini. Belum masuk ini, baru mau jagain kehormatan ini. Yo, jemaat. Kalau Tuhan panggil kita mau melayani dengan sungguh, kata kunci pertama yang disampaikan kepada kita itu singkat, yaitu Anda cukup menjadi SAKSI. Dibaca? Saksi. Dibaca? Saksi. Jadi saksi saja. Saksi itu apa? Orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus dia katakan kepada orang lain. Melihat, mengalami, merasakan, baru mengatakan. Sama-sama 1, 2, 3. Melihat, mengalami, merasakan, baru mengatakan kepada orang lain. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun dan Pak Pendeta Fajar. Satu saat saya mau bawa pemuda dong ke Pulau Dana, pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni. Kan tidak jadi jalan juga. Tapi 1-2 nelayan datang bilang kepada saya, "Pendeta, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita tuh di tengah laut." Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat dia terlalu semangat. Kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Kok? Iya. Engkau pernah pergi? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kita punya kesaksian kalau kita sendiri tidak pernah mengalami? Jangan. Kalau sampai ada yang bilang, "Pak Pendeta, saya tidak punya pengalaman dengan Tuhan." Omong kosong. Hanya orang sombong yang bilang tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Kalau saudara bisa bangun tidur pagi saja, bisa bangun tidur, tanda Tuhan sementara bersama-sama dengan saudara. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana kok. Terus tadi pagi lupa kas bangun kita. Ini hari siapa kubur siapa? Jelas dong? Jangan bilang kita tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Cukup jadi apa? Saksi. Tidak usah jadi pembela. Tidak usah. Tidak usah jadi pengacara. Yang sekuler silakan, yang SH dong. Tapi dengan Tuhan itu, saudara tidak usah bela dia. Dia terlalu bisa bela dirinya sendiri. Justru dia bela kita. Tidak usah jadi pengacara bela dia. Tidak usah. Apalagi jadi hakim. Banyak yang bukan urus pelayanan, mau urus jadi hakim kok. Ini salah ini, salah ini, salah ini. Semua manusia di dunia salah habis, dia benar sendiri. Jadi apa? Jadi apa? Saksi. Tidak usah jadi. Tidak usah. Jadi saksi saja. Melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan. Nah, sekarang kita perlahan-lahan masuk ke, sama-sama baca 1, 2, 3. Melayani lebih. Oke, baik. 1. Kalau Tuhan panggil kita, dia panggil Abraham tadi, dia panggil kita, itu ada tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3, ada tujuan. Lebih kuat, ada apa? Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Kan Tuhan panggil Abraham, ini kan ada tujuan Tuhan toh? Amin ke tidak? Makanya Abraham harus melayani. Dia menjalankan sesuatu seperti apa yang menjadi tujuan, bukan tujuan ini. Orang kalau melayani untuk tujuan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, sudah pasti dia melayani lebih. Tapi kalau dia melayani untuk tujuan diri, dia tidak sungguh-sungguh melayani. Dia tidak sungguh-sungguh. Contoh, tujuan ini penting. Tujuan ini penting. Contoh,
Misalnya kita baru beli baju kuning, rok hijau, sendal merah, terus mau pakai di mana ini? Woi, satu-satunya tempat untuk orang lihat adalah di gereja toh. Nah, ini kan dia pun tujuan bukan pi ibadah. Tujuan mau kasih tunjuk baju warna rok, sendal. Saudara bisa rasa dia pun waktu dia dengan tujuan itu, saudara bisa lihat dia punya gaya atau tidak. Nanti semua sudut berdia. Kan tujuan dia ada di situ. Duduk tidak lama sedikit. Kalau dia datang gereja karena tujuan Tuhan, kan dia datang, terus dia berdoa, terus dia siap untuk mengikuti semua sampai habis. Amin toh? Saudara bayangkan kalau kita pergi ke pesta. Di sini pernah ada pesta? Pernah pi pesta? Kan bisa dibedakan antara tujuan pi ikut ibadah syukur dengan tujuan pi pi apa? Itu kan beda toh? Jemaat. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya heran, kadang-kadang karena kalau ada undangan syukur di situ ibadah syukur, kita pergi waktu ibadah orang sedikit. Ulang. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Dan dari mana? Ini tujuan, ini penting. Tujuan. Amin kok. Itu biar dong di samping rumah begini. Biar di samping rumah dia pergi bilang, "Bapak, mari sudah," dia bilang, "masih ibadah." Di Bukit Kasih sini ada yang begitu ya. Ada. Dia ada ikut ini, KP ini. Dia ada ikut sekarang kok. Dia pakai baju warna. Ini juga ya. Saudara bayangkan kalau kita pergi ke pesta itu dengan tujuan bungkus daging. Pendeta Yandi pi pesta tujuannya mau bungkus daging. Itu pas doa makan habis itu bilang, "Oke, mari silakan makan." Karena saya punya tujuan mau bungkus, maka saya punya gerakan agak beda dari orang lain penggerakan. Terus pas dia lihat ini rusuk ini, tuan rumah ada situ kan dia mau ambil sembunyi juga susah. Ya pendeta hanya bilang begini, saya punya anak paling bungsu nama Jonathan, umur 7 tahun. Woi, saya bilang, Jonathan paling suka yang ini. Nah, omong begitu kan tuan rumah sudah tahu. Tuan rumah bilang, Jonathan. Bungkus habis baru bantua bilang, Jonathan pun bapak. Jadi tujuan itu penting. Amin kok. Jemaat, mari kita bertanya apa itu tujuan Tuhan. Kan untuk tujuan Tuhan toh. Tujuan Tuhan ialah mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin kok. Amin kok. Itu tujuan Tuhan. Siapapun yang datang, dia harus datang melayani lebih sungguh untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Amin. Jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Saudaraku, mau tinggal di tempat yang lebih baik atau tidak baik? Nah, ada yang mau. Pendeta, belum waktu Tuhan. Nah, karena belum waktu Tuhan, saya pergi ke surga yang lebih baik dari dunia itu. Tapi tanda-tanda kerajaan itu sudah harus saya alami di sini. Itu maksudnya. Amin kok. Nah, apa itu tanda kerajaan Allah? Apa itu tanda kerajaan surga? Kerajaan berarti pemerintahan.
Kalau pemerintahan Allah berlaku di rumahmu, pemerintahan Allah berlaku dalam pelayananmu, pemerintahan Allah berlaku dalam persekutuan berjamaatmu, tanda-tanda kerajaan itu ada. Pemerintahan Allah macam apa? Penuh kasih, penuh keberpihakan, penuh kepedulian, penuh ketulusan. Itu tanda kerajaan Allah. Nama bagus, bukit. Jaga baik-baik, kok jangan tinggal dia pembukit saja, tapi kasih juga. Nama bukit kasih mah tiap hari berpukus sana, itu bukit apa? Tanda kerajaan, pemerintahan Allah itu penuh kasih. Amin kok tidak? Nah, pastikan kita ada kasih kok tidak? Jemaat, ikut hafal. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya kasih rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan, no? Sehingga satu orang tidak bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi setelah saya lihat Pak punya sifat begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Tidak ada tanda kerajaan Allah di sini. Nanti tiap hari potong beribut, tiap hari potong beribut. Tanda kerajaan Allah. Itu tujuan Tuhan. Kita bisa ukur, saudara. Tapi tujuan Tuhan itu kadang-kadang digeser oleh kita punya tujuan. Contoh, pendeta Yandi ini kalau dia bukan pendeta pasti dia ojek di Soe. Saya yakin. Saya yakin. Tapi Tuhan panggil dia, kasih dia jabatan ini, pendeta. Orang mulai kenal dia, orang mulai tahu dia. Dia kasih tinggal buan dia pun pendeta, dia pi urus barang lain. Padahal Tuhan panggil dia ini, orang belum kenal dia. Mulai kenal ini pun gaya. Bisa geser tuh. Lama-lama bukan Tuhan pakai dia pakai kembali Tuhan. Ada orang yang bukan Tuhan pakai, lihat dia sudah pakai Tuhan itu. Nah itu yang berat. Ini ada satu pendeta toh, dia pergi ibadah syukur, duduk di samping janda nenek satu, duduk begini, ini nenek bilang begini, Pak Pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah kok. Jawab tua bilang, aduh saya sibuk. Nanti ini pentua SMP mama Oh iya Bapak, tidak apa-apa kok kalau Bapak pentua MP. Tidak apa-apa Bapak Pendeta, tidak apa-apa. Terus lompi bagi habis makan kok duduk sama-sama begini. Basa-basi Bapak Pendeta tanya di nenek, kau mau acara apa kok ibadah di rumah? Jo nenek sondet Bapak teh. Beta punya laki-laki yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia mau titip berkat sedikit. Jumpa pendeta bilang, sabar dulu. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Dia mantu bilang, tanggal 14. Oh, tadi beta kira tanggal 4. Kalau tanggal 4 beta sibuk, tapi 14 bisa itu. Ini kira-kira siapa pun tujuan. Itu semasuk di siapa pun tujuan. Nah, dijaga baik-baik supaya tujuan Tuhan itu yang kita urus. Jangan kita pun tujuan. Jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara kita. Masa Tuhan tidak pelihara kita? Hei saudara-saudara, saya mau bilang pada saudara, kadang-kadang itu kemurnian pelayanan tergeser tanpa kita sadari. Itu tadi itu yang 14 yang 4 itu sadar. Yang saya mau bicara begini ini tidak sadar. Contoh. Kami pendeta-pendeta Gemini. Saya kan Tabis Samson dan pendeta Fajar. Kami menandatangani satu surat pernyataan
bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah pelayanan Gemit. Waktu itu kami langsung ditempatkan di Sabu, Pak Pendeta di Rekore, saya di Mesara Barat Laut. Pertama itu kami pun pelayanan tuh ngeri. Saya pernah satu hari itu pimpin syukur 18 kali. Saudara bisa lihat, wah itu berita yang, wah itu Pak Manobe. Pak Manobe itu. Orang ke Pak Manobe itu cocok di jemaat yang udah mulai tunjuk satu jemaat ya, Pak. Nah, saudara tahu, ketika waktu mutasi pertama, saya tidak pindah ke jemaat yang besar itu. Kan orang-orang bilang, nah kenapa bukan Pak Manobe yang datang? Saya pikir, loh kenapa saya pising? Bukan. Saudara lihat, apa yang sesungguhnya terjadi? Pergeseran itu mulai terjadi ketika seorang mulai merasa dia pantas. Tadi waktu panggil kita kan kita tidak pantas semua kan? Coba angkat tangan yang pantas-pantas. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena apa? Atau dia puref langsung, semua karena anugerahnya. Tinggi mematik. Bukan karena kita tidak pantas toh. Tuhan panggil kita dalam pelayanan ketika kita sudah sangat bahagia, mulai merasa pantas. Tujuan Tuhan mulai kita geser karena kita mulai rasa diri pantas. Kalau dia mulai bilang itu gereja itu kalau saya tidak ada dong, tidak bisa. Pantas pembain. Itu mulai pantas pembain. Aduh, itu hari nah, kalau dia mulai begitu sudah itu sudah. Pernah dengar itu kalimat? Pernah? Atau sendiri omong? Rasa diri pantas itu yang kita tidak bisa lah. Itu tujuan Tuhan mulai kita geser karena kita pun tujuan yang ada di situ. Kita ini tetap, saya duduk-duduk dia pikir kita ini siapa sampai Tuhan bisa panggil kita? Pantas apa kita ini? Tapi Tuhan panggil, mari. Nah saudara, itu poin pertama ketika kita mau bilang tentang melayani lebih sungguh. Itu harus satu. Dua, waktu Tuhan panggil kita untuk tujuannya, saudara, dia isi kita dengan karunia. Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong-kosong loh. Waktu dia panggil kita, dia isi kita dengan apa? Karunia. Oke, boleh angkat tangan. Yang ada karunia angkat tangan, silakan. Hai, 2 orang. Yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia ada kok tidak, coba angkat tangan. Itu juga masalah itu. Jemaat. Karunia dibedakan dalam 2. Satu karunia motivasi. Karunia apa? Motivasi. Mengajar, berkhotbah, bernyanyi, mendampingi, itu karunia motivasi. Yang kedua adalah karunia manifestasi. Karunia apa? Manifestasi. Bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, sembuhkan orang, itu karunia manifestasi. 2 karunia ini, motivasi dan manifestasi, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Sama. Untuk apa? Ini 2 karunia dipakai untuk memperlengkapi jemaat. Amin toh? Untuk memperlengkapi jemaat. Saudara baca pertama Korintus 14, baca habis itu semua saudara tahu. Saudara-saudara, ini karunia ini harus tiap-tiap orang kenal dulu karunia apa yang ada pada dirinya. Itu kan dalam tanda petik senjatanya toh. Bagaimana dia mau melayani lebih sungguh kalau dia sendiri tidak tahu dia karunia apa? Amin.
Saya mau bilang pada saudara jemaat, ada orang yang tahu menyanyi, kan itu karunia. Ada waktu di mana pendeta Fajar dari atas mimbar bilang, ada solo, duet, paduan suara, vokal grup. Namanya, no. Tapi tiba-tiba ada pengumuman, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ketua Majelis Nori Gemit akan beribadah bersama-sama dengan jemaat Gemit Bukit Kasih tanggal 16 Juli 2023. Aduh, itu solo Judia, duet Judia, trio Judia, vokal grup Judia, paduan suara, menari Judia. Itu karunia makam puji. Jelas yang saya maksud toh? Kenal dulu kita ini ada karunia apa. Kenal. Habis itu mulailah sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada. Amin kok? Itu cukup. Nanti saudara akan melayani lebih sungguh. Mungkin ada satu orang yang Tuhan kasih dia 2 karunia. Mungkin ada yang Tuhan kasih 1. Begitu. Kenapa saudara-saudara? Dalam kaitan dengan 1 dan 2, tujuan Tuhan dan karunia untuk memperlengkapi kita, hati-hati di situ supaya jangan sampai Tuhan kita abaikan. Hati-hati. Saudara, waktu pertama kali bilang, Mama nanti Mama pimpin pujian itu kan baru pertama kali, jadi kan gak mater toh. Gak mater berdoa, Tuhan tolong saudara-saudara tolong dukung doa karena besok saya akan pimpin pujian. Tapi lama-lama kalau mulai bisa itu, woi, aduh, dia datang dia tidak bisa. Saya pemain musik. Hati-hati di situ. Ini hati-hati juga jemaat. Karena misalnya ada orang dapat karunia manifestasi, dia berdoa Tuhan izinkan ada orang bisa sembuh, ada orang bisa sukses. Terus dia mulai bilang, weh, bab tua itu kalau berdoa 1 kali, mam tua kalau berdoa 2 kali, dan kakak tua kalau berdoa 3. Weh, hati-hati di situ, karena Tuhan percayakan kan. Tak salah, orang tidak lihat Tuhan, dong mulai lihat. Dong mulai lihat kita. Amin kok tidak? Nanti pendeta yang di khotbah habis dong bilang, ih, cok kita pun pendeta dong khotbah kayak gini. Atau jangan sampai ada yang sementara pikir-pikir begitu. Ada 1 kata saja, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Iya, sakit itu. Hei, pendeta ya, Andi datang khotbah di sini, ini khotbah juga terus ulang-ulang di mana-mana. Iya. Saudara separuh yang omong-omong itu, belum bangun tidur, pendeta di sini sudah doa kasih dia tidak tahu. Bapak dan mama anak ando makan siang mangkali soal berdoa, pendeta ada berdoa kasih. Tidak tahu, dia juga tidak perlu kasih tahu. Tapi dia hijau ikit. Hati-hati di situ. Amin kok. Hati-hati di situ. Tuhan kasih kita karunia bukan untuk kita menyombongkan kita pun diri, tapi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Amin kok. Itu baru kita melayani dengan sungguh. Kalau saudara melayani begitu rupa sampai orang lebih ingat saudara daripada ingat Tuhan, nah. Saya berkhotbah tentang saksi, saya kasih tahu. Baru berapa malam lalu saya khotbah di Pasar Oeba. Berapa hari lalu? 2 hari lalu saya khotbah. Bicara tentang saksi, saya bilang saudara mau bersaksi boleh, tapi saya kasih tahu saudara, bersaksi dan makam puji itu tipis, dia pun ya tipis. Karena itu supaya kesaksianmu berkenan 95% bicaralah tentang Tuhan, tinggal 5% baru bicara soal kita, supaya orang ingat Tuhan, lupa kita. Itu banyak yang balik 95% di dia, tinggal 5 baru Tuhan. Nanti orang ingat siapa? Dia lupa Tuhan. Orang yang begitu itu gampang untuk kita tahu. Kalau dia mulai bangun, kalau dia bilang itu hari yang tukang judi ini, itu
hari yang tukang mabok. Itu hari. Sudah 2 jam ini. Terus nota dari belakang bilang, tolong dipercepat. Baru dia bilang, untung Tuhan. Orang ingat siapa? Dia. Sebentar dia berdiri di muka, dia piman mana, dia mau khotbah, orang bakor bilang, woi bosan jalia begitu, itu tukang pencuri. Kan dia memang lebih banyak ngomong tentang itu. Jadi hati-hati, saksi menyaksikan dan cerita tinggi itu tipis sekali dia pembeda, tipis. Jadi kalau kita tidak bangun presentasi, itu akan jadi soal. Hati-hati. Saudara kalau ingin bersaksi tentang sesuatu dalam hidupmu, katakanlah yang dengan ringan sekali begini. Masa lalu saya buruk, dan karena buruk saya pemalas cerita. Kalau saudara mau dengar yang buruk-buruk supaya kenapa? Saudara lebih suka dengar barang baik atau barang buruk? Barang baik toh. Ya karena ini masa lalu buruk, saya pemalas cerita tuh. Yang saya mau kasih tahu tuh, Tuhan Yesus kerja 1, 2, 3, 4, dan puji Tuhan sekarang saya begini. Selesai, orang beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kita cerita, kita pun tidak baik semua. Orang hafal kita pun tidak. Besok-besok kita berdiri ngomong, oh itu Jalia begitu Pak, itu dulu Pak, tidak ada yang berani masuk sih. Tidak. Cerita tentang Tuhan toh. Ya, saya mau tanya kita, coba jawab saya dulu, Saya ini kan lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya kok tidak? Percaya kok tidak? Kalau saya lahir besar di Soe, saya lebih banyak cerita tentang Surabaya. Saudara percaya kok tidak? Kenapa tidak percaya? Apa yang mau saya bilang? Dengar, ada banyak orang mulutnya mengaku Tuhan, omong tentang Tuhan, pengakuannya tidak pada Tuhan. Tidak pada Tuhan. Contoh, ini orang Tuhan pipar setan, semua Tuhan, semua Tuhan. Tapi kalau dia sakit sedikit, pasti orang bikin. Pasti itu orang yang bikin. Suanggi itu Pak. Hai, kok kita omong Tuhan terus, kok Suanggi itu tembus kita? Omong Tuhan terus mau jalan malam, tiba-tiba pohon beringin satu. Dia bilang, dari itu lagi. Lihat ya, mulut bilang Tuhan, tapi pengakuan kita di setan. Kalau anak Tuhan, dia pemulut cerita tentang anak setan, cerita tentang. Kalau mengaku anak Tuhan lebih banyak cerita setan, dia anak-anak. Jadi saudara-saudara, mesti hati-hati toh, supaya kan kita mau melayani dengan sungguh ini toh. Pertama kenal dulu, kita ini punya karunia apa ya? Tadi pertama tujuan Tuhan tuh. Kenal karunia yang Tuhan kasihkan. Tuhan tidak pernah suruh kita pergi dengan kosong. Tidak. Dia lengkapi kita dengan karunia. Kedua. Ketiga. Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami banyak sekali hal. Ini kisah Abraham, ini kisah yang saya suka baca berulang-ulang. Karena kepada dia, walaupun dia orang pertama, Tuhan mau dia begini semua, berjumpa dengan orang lain. Dan sebentar di kesimpulan saya sampaikan. Tapi kira-kira begini. Cara Tuhan berjumpa dengan Pak Fajar, itu beda Tuhan berjumpa dengan saya. Cara Tuhan berjumpa dengan Bapak Ayub, beda dengan Tuhan berjumpa dengan anak Bendong. Beda Tuhan berjumpa dengan mama satu yang ibu rumah tangga. Beda Tuhan berjumpa dengan anak ojek satu. Beda Tuhan berjumpa dengan anak sekolah satu. Supaya apa? 2, 1, supaya kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sangat luar biasa. Yang kedua, supaya kita butuh telinga untuk mendengar orang lain berbicara tentang perjumpaannya dengan Tuhan. Supaya kalau rapat jangan ada yang dia sekol suara, sekol subebe. Hai. Yang AB itu anak TK. Di sini ada PAUD tidak? Di mana dia di sini. Coba pagi-pagi lewat. Itu anak dong pun cara hafal lu bilang. B A dibaca
Bah. Jadi sebentar pulang kok bapak bilang, sekol su bebek. Tanya bab tua, TKD. Jangan. Tidak boleh, itu salah. Tidak boleh. Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Berjumpalah dengan banyak orang, dan engkau tetap jadi dirimu, tapi kasih telinga dengar orang lain pun perjumpaan juga dengan Tuhan. Toh Abraham, kalau engkau tinggal di sekitar engkau pun keluarga, kalau engkau hanya tinggal engkau pun keluarga, engkau tidak tahu takut orang, tidak tahu kok om, tante, nenek, bayi, itu semua mau takut apa? Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Toh anak-anak dari kampung dong itu dong gaya-gaya di kampung. Pak Pendeta, oto dong di sini lewat Togor. Saya bilang ada oto Togor lu. Dia pun sopir yang Togor, masa oto yang kawan kan dia. Gaya-gaya di kampung, datang sekolah di Kupang, kos. Pas malam mau tidur, anak-anak mabok dan datang. Buka pintu, tambah 5. Jago hilang bapak. Nanti dia pulang di kampung, dia sudah mengalami itu dulu. Dia pulang di kampung, ada anak-anak di kampung mau coba-coba tahan sendiri. Adi, kakak Sulewa. Sama-sama 1, 2, 3. Adi, kakak Sulewa. Amin kok. Ulang. 1, 2, 3. Adi, kakak Su. Bikin status. Adi, kakak Sulewa. Jadi Tuhan izinkan kita ini. Kenapa? Ini karunia-karunia yang banyak-banyakin perjumpaan dengan orang itu. Persekutuan itu bukan seragam. Gereja Tuhan itu bukan keseragaman. Satu A semua A, satu sol semua sol. Tidak bisa. Do, mi, sol, do. Iya toh. Beda-beda kan? Supaya orang bisa saling mendengar dan semua penting. Saudara naik pesawat kan biasa lihat cinta. Kan kita mau turun. Oh, pesawat lewat situ. Kita mau turun itu pramugari dong, itu sebut satu kalimat saja, tapi tidak daftar. Itu kalimat hanya bilang terima kasih toh. Betul kok tidak? Tapi beda-beda. Satu datang, terima kasih. Betul kok tidak? Bayangkan kalau semua yang datang terima kasih. Iya toh? Saya berkhotbah di mana-mana bicara tentang yang berbeda-beda nih. Misalnya kita datang di sini, Pak Pendeta Yani tidak usah bikin diri inti. Dia cukup berkhotbah, orang lain yang jadi WL, orang lain yang main musik. Ya toh? Semua penting toh? Jangan bikin diri inti. Di Bukit Kasih sini ada yang biasa bikin diri inti. Ada. Karena dia fama apa juga. Saya tidak harus tahu bermain gitar, karena anak-anak harus tahu. Ada yang tahu main keyboard, ada yang tahu main band. Saya tidak apa-apa, karena itulah sebuah persekutuan. Beda-beda toh. Betul kok tidak? Iya. Orang tanya saya, Pendeta, tahu main alat musik apa? Saya tidak tahu, saya hanya tahu satu alat musik. Apa? Itu juga alat musik tiup. Terompet kok, saksofon bukan, livery. Saya hanya tahu itu Itu juga 17 Agustus dulu, kiri kanan kiri ya itu saya tidak usah tahu semua. Betul kok tidak? Kita terbatas begini, kita mau tahu semua. Orang lain toh, supaya kita semua menjadi satu. Melayani lebih sungguh berarti kita tahu bahwa kita butuh orang lain. Masing-masing urus dia pun kerja yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih. Tidak usah setengah kita pun kerja, kopi urus orang lain pun kerja. Dia pun rayon, dia tidak urus, setiap hari dia omong orang lain pun rayon saja. Di ini Bukit Kasih ini ada yang begitu. Dan dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa kok semua lihat saya? Memangnya saya ngomong. Urus saja yang kita punya. Urus yang kita punya ini. Bisa kok?
Saya bangun gereja di kampung. Saya pindah dari Sabu, saya pindah ke Nuban Timur. Saya melayani satu jemaat namanya Keneno, ada 3 mata jemaat tambah 1 pos pelayan. Kami bangun gereja 3 di sana. Waktu bangun saya suka tahu memang ada banyak poin yang saya omong, tapi salah satu yang saya bilang begini: berani kerjain gereja, kau berkelahi, bertengkar, stop. Kalau hanya bertengkar tidak usah bentuk panitia dan perhadapan panitia. Panitia berkelahi, bukan panitia pembangunan, bukan panitia berkelahi. Jadi berani berkelahi, stop. Tidak usah kerja. Kapan kamu berkelahi? Kadang-kadang kita pun berkelahi itu karena ini mama-mama dong yang suruh dong kau konsumsi bunuh ayam. Apakah itu ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Itu di kampung situ. Bukan dia urus itu kuah ayam, dia kasih itu kuah ayam. Kalau ini cor tidak betul, ini. Nah, itu yang bikin kacau, itu yang bikin kacau. Suruh urus kuah ya kuah saja. Jangan kasih tinggal kuah, urus campuran. Jelas yang saya maksud. Fokus di situ. Iya toh? Kalau mau kita fokus. Jadi sebenarnya itu dia sekaligus poin keempat itu. Jadi karena Tuhan mau kita ada banyak pengalaman yang beda-beda supaya kita menjadi kaya. Tetapi kita diminta untuk yang keempat tuh fokus. Siapakah orang yang paling gagal di dunia? Yang paling gagal di dunia itu kan dia mau urus semua. Kalau kita tanya bilang, dia bilang, Bapak kerja sekarang susah, betul susah. Terus saya tanya, dia bilang, kok Ahmad pernah urus apa? Dia bilang, apa yang saya tidak urus? Apa yang saya tidak urus? Urus semua ini yang fokus saja toh. Ini kita pun. Kita ini kadang-kadang kayak apa kok? Yang bagian kita. Nah, kita di seksi ini, diaken ya dia diaken saja. Tidak usah urus yang penatua punya. Yang penatua dia penatua. Kalau suka si fokus dia disimpan ke nama rayon kok. Berapa rayon? Sebut rayon 1, 2 begitu kok. Nah, ya, kalau dia di rayon 1, cukupkan dirimu di rayon 1. Tidak usah pilih 1-1. Itu 11. Kita yang ke apa kok? Ya, kami di gereja kami itu kami punya ini apa? Ya, mixer untuk ini yang audio itu cukup lama, puluhan tahun dan masih baik sampai saat ini. Kualitasnya juga masih mantap. Kenapa? Karena hanya 1 orang. Kalau dia nanti tidak hadir, dia yang tunjuk kepada siapa? Biasanya itu barang rusakan semua tangan Piko. Rusak. Pokoknya 1 orang dia urus itu. Supaya dia urus yang dia pun kerja. Itu dia pumpi itu. Kurang kuat dia pakai tang baru. Besok dia rusak ini Pak. Supaya kalau dia rusak kita tahu yang kas rusak dia. Kalau tidak nanti semua bangun kok cuci tangan habis. Tidak. Siapa juga. Padahal dia yang bikin. Saudara-saudara, fokus saja di yang kita pun toh. Amin kok. Mantap kok. Kadang-kadang kita pecah ini gara-gara kita bakal lain gara-gara kita pun mulut ini. Kita butuh sesuatu yang lebih etis. Contoh saya pakai contoh saya. Ada anjing kita ibadah gini, ada anjing satu lewat sini. Kan kita semua tidak mau itu anjing ada di sini toh. Kalau kita jaga kita pun mulut, kita jaga kita pun hati, kita jaga etika, kan kita atur bagaimana supaya orang tidak terganggu, ibadah pun tidak terganggu. Atau kalau tidak kesetengah sekolah namanya binatang. Kalau kita tidak jaga, kita sama-sama ini tidak mau anjing ada di sini. Tapi harus hati-hati, jangan sampai ada yang bilang, "Hus, hai! Siapa punya itu macam ke dia pun Tuhan? Wah, jangan memang ini." Saudara lihat, ini kita sama-sama prihatin dengan keadaan. Kalau tidak jaga baik-baik, masalah.
Betul kok tidak? Jadi saudara-saudara, jaga kita pun semua ini supaya aman. Jaga sah. Beres kok. Susah itu yang. Kayak apa kuang? Berikut kelima. Saudara-saudara, supaya kita melayani lebih sungguh tuh fokus, harus fokus. Jadi melayani lebih sungguh tuh kita boleh belajar dari semua, tapi juga harus fokus. Tapi yang kelima, melayani lebih sungguh itu harus melakukan hal-hal yang berarti. Sama-sama 1, 2, 3. Melakukan hal-hal yang berarti. Karena hal-hal yang berarti itu berkat. Daripadamu semua bangsa ini akan diberkati. Pergi sudah. Saya akan supaya bangsa-bangsa diberkati karena engkau. Kira-kira gitu. Itu yang menjadi bagian yang saya sebut sebagai kesimpulan. Tanda-tanda kerajaan surga itu berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah jadi berat. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Pasti. Apakah karena sudah lanjut usia? Apakah karena sakit? Apakah karena kecelakaan? Kita sudah tidak berdaya, tapi orang bilang tidak apa. Bukan kita bilang dia susah, tapi itu orang itu sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Nanti lama-lama dia pas muncul orang bakorek, beban muncul. Hidup itu jadi berkat. Jadi kesokawan di sebelah 1, 2, 3 jadi. Lakukanlah hal yang berarti. Iya toh? Saya ingat kami pun dosen itu dulu Pak Yewang. Dia lihat kami menyanyi, dia detail sekali. Kalau kami menyanyi kok terlalu banyak begitu, dia punya arti apa? Itu artinya apa? Betul toh? Bikin sesuatu itu berarti. Saudara, ini gereja kan perayaan banyak yang gereja toh. Paskah lah, ini bulan keluarga lah, budaya lah, Natal, hari jadi. Lakukanlah yang berarti. Saudara, janganlah sekedar bikin keramaian. Kenapa? Jangan hanya bikin keramaian. Saya kadang-kadang agak sedikit kritis. Mungkin saudara tidak suka, tapi saya mau kritis sedikit. Kadang-kadang, gereja di sini melakukan apa itu? Tarik tambang. Tidak salah toh? Tapi saya mau kasih tahu efeknya. Yang paling banyak ikut itu tidak ikut gereja. Semua datang terlalu rame, Pak. Cari dana ini sampai ini anjing yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara mau cari dana. RW semua. Mari kita bikin acara keramaian. Yang ikut datang mabok berapa orang kok di itu acara. Separuh pakai judi lagi di situ. Nah, dia punya efek apa? Lebih baik bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai 476. Bermanfaat kok tidak? Manfaat. Iya. Lomba berkhotbah. Jangan lomba. Pokoknya khotbah untuk 170 kakak. Ya toh? Bermanfaat kok tidak? Ya. Cari telur. Supaya kenapa itu telurnya? Saya maksud supaya kita kasih naik dia punya makan. Jangan hanya bikin acara rame-rame. Makan kerupuk. Allah.
Mari kita bikin dia bukan sekedar keramaian, tapi ada pesan yang mau disampaikan. Cuma bikinlah sesuatu yang bermakna. Kita mesti jadi berkat. Mesti. Saudara, bikin nama apa kok? Turun nama pidi atau jalan sedikit pidi rumah sakit jiwa situ. Terus taruh galon satu di situ, taruh air panas kok pasien pun keluarga datang mau minum sedikit, itu sudah diberkatin mahal-mahal. Duduk-duduk kok daripada duduk omong orang pun nama. Ini nonton main gitar, waktu duduk kok main nyanyi. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap diri, langsung ref. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datang. Menurut saudara itu baik atau tidak? Daripada duduk-duduk kok tidak bikin apa? Kita ini kadang-kadang kita pemulut orang yang biasa gosip. Di sini ada yang biasa gosip. Ada kok. Laki-laki kok, perempuan. Semua. Orang yang gosip itu kalau tidak menyanyi, dia datang dong biasa melakukan dua pengantar, dong ucapan dua pengantar yang manis sekali. Dong biasa omong bilang begini, ini bukan kita mau omong orang. Kalau dia semulai dengan itu hancur, itu orang hancur sudah. Bukan kita mau. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu pertama. Yang kedua, dong suka datang agak sedikit bisik baru bilang begini. Sudah dengar kok ngomong. Itu berat itu. Itu buat mikir rusakin gereja, buat mikir rusak. Apalagi pas dong ngomong, ada orang satu datang. Itu parah. Jadi lakukanlah barang yang berarti, ya toh. Ya gini, daripada tidak bikin apa-apa, daripada duduk-duduk apa bau kok puku-pukuin batu dan sedikit. Masih lebih bermanfaat tuh. Ini dong pemalas dong perumah dong datang cari hal di sekitar lingkungan gereja. Lakukanlah yang berarti. Saya beberapa minggu yang lalu melayani di lapas anak. Kepala di situ bilang kepada saya, Pak Pendeta, baru ada jemaat dari Amarasi, mereka datang makan sama-sama dengan anak-anak yang ada di lapas anak. Saya tanya dong, kenapa kamu datang sampai 60 orang? Dong hanya bilang bahwa karena Alkitab bilang ketika kamu Tuhan terpenjara, aku terpenjara, kamu tidak pernah mengunjungi aku, dan seterusnya, hal-hal yang ringan-ringan saja. Kita ini yang ringan tidak buat, mau bikin yang besar-besar. Sampai bakalai ini besar dong. Yang ringan tidak jadi besar juga tidak jadi semua. Lakukanlah. Oke. Keenam, saudara, ujung dari itu semua supaya kita melayani lebih sungguh, ujungnya adalah supaya kamu mengalami kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya kamu mengalami apa? Kedewasaan spiritual. Banyak orang yang lama melayani Tuhan tapi tidak dewasa spiritual. Bagaya sako sedikit-sedikit bilang begini-begini su 4 periode Pak. Ini ya. Dulu ini gereja datang belum ada ini yang dulu. Tuhan panggil kita nih, kan tiap-tiap hari kita belajar karunia yang Tuhan kasih menjadi berkat, fokusnya, kita mengalami kedewasaan. Nah, saya mau bawa dia untuk kita memahami konteks dari kedewasaan spiritual. Jemaat, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu yang itu hari kita pemberat badan hanya 37 sekarang 73. Nah, itu dewasa. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut kayak ada 3, 1 di sini.
Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok gumu. Dua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun makul tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia, lu lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang suka bakor. Nah, kedewasaan spiritual, kedewasaan iman, itu saya suka pakai itu. Ini saudara sudah dengar ulang-ulang, tapi saya suka bicara ini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja 10 kilo. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia sudah bisa pikul meja 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Nah, itu dewasa iman, dewasa spiritual. Tidak akan meminta beban menjadi ringan. Dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis minta Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Bukan masalah yang berubah. Saudara punya masalah. Jemaat ini punya masalah aku tidak? Nah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 27, kenyataan 34. Harapan petugas koperasi jangan datang besok. Kenyataan pagi-pagi dia susah nombor. Masalah. Di sini juga kenal petugas koperasi. Kenal kok? Harian kok mingguan. Supaya saya kasih tolong jangan datang di sini. Orang ada mau ibadah kamu selom apa? Karena itu jemaat, orang dewasa spiritual, orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kita nih kadang-kadang terlalu batas sibuk suruh orang lain berubah, sampai lupa rubah diri sendiri. Kayak apa kuah? Masa makin dekat dengan Tuhan, kalau orang lain yang berubah, kita tidak berubah? Aneh itu. Karena itu, di bagian yang paling terakhir dari melayani lebih sungguh adalah ternyata kita yang semakin baik, kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa nanti dia ada efeknya orang lain, silahkan. Tapi kitalah lilin itu, yang kemudian nanti dia akan menyala. Dia akan menerangi walaupun dia kecil sekali, tapi dia yang membakar dirinya. Kita ini terlalu sibuk mau rubah orang, tapi tidak rubah diri sendiri. Jemaat, tidak ada manusia bisa rubah manusia. Kalau paksa rubah manusia, itu munafik. Yang bisa rubah manusia itu Tuhan, Roh Kudus yang bisa rubah manusia. Sehingga dalam pelayanan banyak orang bisa punya aktivitas pelayanan, tapi belum tentu dia menyatu dengan Roh Kudus, belum tentu. Kenapa lihat saya? Kita yang berubah. Kalau misalnya ibu-ibu. Ada yang larang dia punya suami, bapak tidak boleh merokok. Waktu memang tidak merokok di rumah. Waktu dia keluar, gas koren, gas tinggi kok rendah. Terus waktu dia pulang tinggal 200 meter, dia kasih berhenti motor. Terus masukkan, sekarang sudah ada tempat cuci tangan di muka rumah toh. Dia cuci ini dong. Mama bilang, "Papa kenapa cuci sampai begitu deh?" Virus sekarang yang rubah manusia itu Tuhan yang rubah. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melayani lebih sungguh, kita punya kedewasaan spiritual, kita berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku
pusaka. Nah, pulang baru menyanyi terus. Jadi, saudara tahu itu. Iya toh? Kadang-kadang kita aktivis pelayanan saja. Contoh, pendeta Yandi sibuk dari pagi sampai, saya buat tadi sampai dari sore. Kobetana. Baru sampai langsung di sini. Wih, ke penting-penting. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, lah apa anak ini? Dia biasa ikut-ikut saya itu. Dia punya pelayanan cukup banyak. Dia terima banyak pelayanan multimedia di banyak gereja di Kupang. Satu saat dia datang ke rumah, dia bilang saya, "Bapak, saya rasa kosong, Bapak. Saya rasa kosong." Saya tanya, "Kenapa?" "Saya rasa kosong." "Hai, pelayanan tiap hari di gereja begini banyak, lu rasa kosong?" "Iya, Bapak, saya rasa kayak kosong." Saya bilang, "Iya, kenapa?" "Karena engkau pergi siap kader. Engkau pergi siap kamera. Jadi engkau kira siap IC itu tidak perlu dengar khotbah, yang penting semua sudah siap." Itu aktivis. Melayani bukan itu, dia lebih dari itu. Menyanyi bukan sekedar kamu tahu menyanyi, main musik. Banyak orang bisa menyanyi, banyak orang bisa main musik, tapi belum tentu menyembah. Kita dulu belum tahu menyanyi, mas gugup-gugup itu, pimpin di muka kan datang menyanyi standar saja. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau tidak jaga baik-baik dalam kedewasaan spiritual, datang kita improvisasi itu kadang-kadang memang improvisasi bagus, tapi harus tetap dalam ranah itu. Terus dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti tidak salah juga kan? Salah kok tidak? Tidak salah. Dia pun soal ini spiritual. Kalau kita jadwal boleh banyak-banyak, tapi kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, inti dari ini saudara adalah menjaga kekudusan hidup. Tuhan yang kita layani, kita sembah, kita doa itu, dia kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kalau kita diterang, sini kita bisa lihat orang di gelap. Bisa ke tidak? Orang di gelap bisa lihat kita diterang. Nah, kenapa banyak orang yang diterang dia suka kembali pergi gelap? Orang diterang kembali pergi gelap itu kan dia suka begini. Itu apa? Dia pun nama itu dia. Dia pun nama? Kadang-kadang kalau dia sebegini. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu supaya kita lebih sungguh. Anak muda, di sini anak muda dua sah. Ini nenek-nenek semua. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Dewasa spiritual. Kalau kita datang gereja 31 Desember, di sini pernah ada gereja 31. Ada kok. Itu kan sore dan malam toh, sore atau malam toh, atau sore sampai malam toh. Oh, di sini pagi. Oh, nah berarti lolos di sini tuh. Saya cari gereja lain saya cari gereja lain, saya yang gereja malam. Itu kalau kita pergi malam-malam itu lampu dong kayak redup-redup baru kita dengar musik klasik bunyi teng 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 teng, terus ada puisi tidak terasa. Saya dalam hati, engkau tidak rasa. Ini 365 rasa kok tidak? Lah kenapa bilang tidak? Terus bla 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 bla. Terus siapa yang begini?
tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lalu. Tahun lama berlalu. Besok tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Dong mulai tulis pun catatan dosa di tahun. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada yang 2. Bahkan dong tulis dengan dramatis. Tulis. Habis itu bungkus babai bukan langsung buang, pakai doa lagi. Doa lagi, terus keluar mau dibakar ini pakai menyanyi, mampirlah dengar doaku. Ini 31 Desember. 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Saudara, jadi tingkat paling tinggi dari melayani lebih sungguh adalah kita yang berubah. Kita yang berubah. Saudara bisa bayangkan ini mama berubah, Pak Pendeta, Bapak Ayu, kita semua berubah. Menurut saudara ini jemaat diberkati katanya. Yang selama ini kita pun mau kan orang berubah ikut kita pun mau toh. Tapi kita berubah ikut Tuhan pun mau kita tidak mau. Itu kita pun kendala paling besar. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Itu tulis. Orang siapa, kenapa kau di situ? Barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu berarti bilang bukan saya, tapi Tuhan. Menyangkal diri, bukan saya. Menyangkal itu kan artinya bukan toh, bukan saya. Hei, siapa yang bangun itu Bukit Kasih? Bukan saya, tapi Tuhan. Bayangkan kalau tanya, siapa bangun itu Bukit Kasih? Bukan saya, coba kamu cek sah. Nah, itu. Bukan. Ya toh? Ada orang sakit-sakitan, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dia datang pada saudara, saudara tolong dia. Singkat cerita, dia diberkati, dia bawa kesaksian itu kemana-mana, orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Kesaksian itu sampai di telinga saudara. Apa yang akan saudara bilang? Itu hari datang sini semua mati Pak. Untung. Nah, itu mulai masuk Pak. Ya kita tidak serahkan di debu hidup itu yang utuh. Kalau mau menyangkal diri itu bukan saya. Bukan saya, padahal kita setengah mati kok urus envelope. Dari satu rumah ke satu rumah ke rumah lagi envelope jam. Tingkat paling tinggi dari melayani lebih sungguh adalah kita berubah. Kita berubah. Perubahan dalam hidup kita itu saudara. Pertobatan itu terjadi kira-kira dua hal. Ada satu yang presentasinya tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Yang rendah sekali itu kayak Paulus, dan begitu Tuhan langsung sekali itu. Tapi itu sedikit. Yang banyak itu orang-orang yang berubah. Pertobatan itu berjalan setapak demi setapak. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak rasa. Orang yang bilang, "Woi, Simon sudah berubah." Orang yang ngomong, kita sendiri tidak tahu, tapi orang berubah. Saudara bayangkan kalau ada yang datang bilang, "Woi, kamu tahu atau tidak? Beta sudah bertobat." Itu tinggal tunggu besok. Ya, itu serius saudara. Kenapa? Ini hal ini disampaikan kepada kita supaya kalau kita menjadi Kristen yang bukan saja memberi dampak, tapi dampak paling pertama itu perubahan pada diri kita. Orang tua di kampung dong ngajar kita, kalau pohon angka tidak berbuah, pergi apa? Angka ame parang. Tahun depan dia berbuah. Dia pun soal adalah kita mau disakiti kok tidak? Mau disakiti kok tidak? Banyak yang kita khotbah kok kena sedikit, lu omong beta lu.
Tidak bisa. Jemaat. Firman Tuhan itu seperti cermin. Apa? Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Kita pakai cermin itu kan sampai itu kan hanya mau lihat kita pun diri toh. Kita lihat kita pun diri begini. Pertama hanya mau lihat. Tiba-tiba kita lihat, aduh alis. Betul kok tidak? Makin banyak bercermin makin baik. Atau siapa yang pergi cermin belum ada tai hidung ya. Makin bercermin makin baik. Tuh? Betul kok tidak? Di cermin kita lebih banyak lihat siapa? Lihat siapa? Diri sendiri. Jadi makin banyak bercermin, oh ini rambut mus gunting sudah. Oh bisa lebih ini tuh. Cermin itu. Firman Tuhan tuh cermin. Tapi hati-hati, jemaat. Sama-sama nama kaca, tapi satu dia pun nama cermin, satu dia pun nama kaca spion. Saudara tahu kaca spion? Pernah pakai kaca spion? Kaca spion kalau di cermin tadi lebih banyak lihat. Kalau kaca spion lebih banyak lihat. Di Bukit Kasih lebih banyak cermin atau kaca spion? Kalau cermin itu kita lihat pasti. Kalau kaca spion cara lihat kan begini. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur. Suruh anak-anaknya kamu cek dulu. Cek apa? Tahu dong kredit kokes ya. Orang punya urus. Orang punya urus. Ya saudara-saudara, kalau sudah tahu firman begitu, nah berubah saudara. Yang berubah setelah perubahan yang sejati itu kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, dia yang atur kita. Kalau tidak kita ini saudara dengar, saudara tidak akan pernah dengar pendeta yang dipencuri, saudara tidak akan dengar, tidak akan. Tapi saudara tidak tahu apa yang tersimpan dalam sebuah hati dan sebuah pikiran terhadap orang lain pembah. Kan itu jangan pencitraan. Kekristenan itu bukan pencitraan. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu nilai. Orang pencitraan itu misalnya sampah. Kalau sampah orang yang betul-betul dia punya spiritualitas yang bagus, kotor di situ, dia sapu, dia angkat kotoran, ini dia angkat selesai. Yang pencitraan itu ada sampah kotoran di situ, dia kasih tahu orang, pas beta sapu, lu foto. Suka orang ini pamenowe puraji. Jadi jangan pencitraan. Kekristenan bukan pencitraan. Kekristenan itu nilai diri. Pak pendeta khotbah kok orang tersinggung, tidak apa-apa. Kok besok bukan besok, sebentar itu saya pulang. Betul. Orang tersinggung itu tanda dia masih hidup. Karena orang mati tidak mungkin tersinggung. Tapi waktu kita tahu gitu, apa yang harus kita buat dalam kita pun hidup. Kita semua ini belajar. Tidak ada satu orang. Saya juga tidak. Saya pun berdosa terlalu banyak. Kita belajar dari satu hari ke satu hari. Tidak ada orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada orang yang sudah selesai dengan Tuhan. Dia bergumul dari satu waktu ke satu waktu yang lain. Melayani Tuhan, izinkan untuk mengalami ini, itu. Diizinkan begitu. Supaya dari sehari ke sehari makin memahami itu kehendak Tuhan. Dan kemudian kita berubah. Karena Roh Kudus. Itu tingkat paling tinggi dari melayani yang lebih sulit. Untuk apa kok kita larang kita pun anak dan tidak usah bamaki, mah dia pumama pumbamaki. Anak itu bagus, tidak memang dia pumami. Ada anak bilang dia teman bilang binatang, terus dia pumami, binatang, jangan omong orang bilang binatang.
Subay, dia sularang itu anak Subay, mah dia juga macam kayak apa gua. Di Bukit Kasih sini ada dia. Dia rumah dekat sini kok agak jauh sedikit. Paling tinggi itu ada di situ. Kalau kita semua punya kedewasaan spiritual, spiritualitas itu apa, saudara? Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar. Yang di dalam itu apa? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Itulah spiritualitas. Dan saya kapan malam dan 2 hari lalu saya khotbah di Rusun. Mereka pun tema tuh bertumbuh apalah kira-kira, tapi saya baca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tentang cara hidup jemaat mula-mula. Yang menarik adalah di ayat-ayat terakhir ketika dia bilang mereka makin bertambah banyak jumlahnya dan orang-orang senang kepada. Coba buka dulu. Saya omong salah leh. Coba baca ayat 47 cepat. Coba baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka. Tuhan tambah jumlah mereka, mereka disukai orang. Mari kita buka Lukas 2, coba ayat 52 atau 51. 52 mungkin. Lukas 2. Coba baca. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Coba lihat yang dia bertambah besar dan makin disukai. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara lihat, Yesus itu tambah besar, dia beroleh hikmat, dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jemaat mula-mula mereka makin bertambah banyak dan disukai oleh banyak orang. Saya bawa kita pada perenungan ini untuk kita renungkan. Kadang-kadang kita bukan tambah banyak, tambah sedikit dan orang makin tidak suka kita. Ini juga aneh juga nih. Yang tinggal di dalam Tuhan makin bertumbuh secara spiritual, dekat dengan Tuhan, dia makin bertambah banyak. Tuhan menambahkan jumlah mereka, mereka makin disukai oleh banyak orang. Ini kita pun tambah sedikit lagi, orang makin jengkel dengan kita. Nah itu perenungan. Kenapa kemungkinan besar hal ini nih terjadi? Saudara bayangkan kalau dari tadi, 1, tujuan Tuhan. Kalau kita pakai kita pun tujuan. Orang suka kita atau tidak suka? 2, kita dilengkapi karunia. Kita tidak pernah tahu karunia apa yang ada pada kita, tapi protes semua orang pun karunia. Orang suka kita. 3, Tuhan izinkan supaya kita semua ini punya pengalaman dan karunia yang beda-beda ini, supaya kita bilang ternyata Tuhan itu dahsyat luar biasa. Sekarang saya tanya, kalau ketemu satu orang kok hanya dia yang mau dia punya yang benar, orang suka? Keempat, Tuhan mau kita fokus. Tadi saya bilang, dia tidak fokus dia pun kerja, tapi dia mau urus orang lain pun kerja. Itu orang suka. Orang banyak datang bergaul dengan dia. Dia tidak ada orang cari dia. Kalau dia tidak ada ke mana kok. 5, melakukan hal-hal yang berarti. Nah dia tidak melakukan hal yang berarti, orang suka dengan dia. 6, kedewasaan spiritual. Kalau tiap hari dia kerja tersinggung, orang suka dengan dia. Karena itu kita butuh koreksi diri dan koreksi persekutuan. Tidak usah omong orang lain. Di ujung dari semuanya kita melihat pada diri kita masing-masing. Saya takut saja kita habis ibadah sebentar ada yang bilang, Pak Pendeta tadi khotbah pas. Terus kita bilang pas dengan siapa? Pas dengan dia. Di sini tidak. Di mama tidak. Dan saya tidak, karena sampai saya tuh firman pas sampai dia serong begini dia lari. Ini kita koreksi saya kita pun diri. Amin toh. Atau tadi ada yang bilang pas. Ada yang WA saya bilang ini malam rata.
Kenal. Apalagi ada yang bilang, coba lihat dia pemuka jelek. Ya, ini iblis masuk di kita. Ada yang begitu, sebentar kita doakan supaya dia bertobat. Sudah, kita ini terlalu banyak lihat orang lah. Kita pun diri tidak selesai kita urus orang supaya kenapa? Iya toh. Hari kita makin besar, Tuhan mau dalam pengenalan akan Tuhan kita punya kedewasaan spiritual. Amin kok? Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.